Selamat malam, shalom semuanya. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini. Kenapa malam? Karena pagi-pagi aku kebetulan banyak aktivitas gitu ya. Jadi saat ini aku bikin videonya malam aja. Mungkin besok kembali lagi pagi gitu ya. Gini, aku mau kasih judul malam ini adalah Anda tidak sendirian. Aku tidak sendirian. Semuanya tidak sendirian. Jadi saat kita melewati masa-masa sulit, sangat penting untuk mengingat bahwa Tuhan ada di sini bersama kita. Dan kita dapat mempercayai Dia loh, untuk membantu kita melewatinya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kehidupan yang bebas masalah, tetapi Dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Kita baca di Ibrani 13 ayat 5 ya. Yuk baca di masing-masing rumah teman-teman. Di masa-masa sulit kita dapat terhibur karena mengetahui bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia memperhatikan kita. Dia sudah bekerja loh di belakang layar untuk membantu kita. Mungkin kitanya yang tidak menyadari itu ya. Saya juga belajar dari pengalaman bahwa kita dapat mempercayai Tuhan untuk masa-masa sekarang itu ya. Kita harus mempercayai Tuhan untuk kebaikan kita sendiri gitu ya. Ketika segala sesuatu tampak tidak pasti dan tidak stabil, Dia membantu kita mendekat kepadanya dan berpegang pada gunung batu keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus, yang tidak dapat dipindahkan, tidak dapat digoyah, tidak dapat terguncang gitu ya. Ketika kita dilanda badai kehidupan atau mengalami hal-hal yang tidak kita pahami, saat itulah kita harus ingat bahwa Tuhan selalu bersama kita. Tidak peduli apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan tidak peduli seperti apa keadaan kita. Terkadang memang kita tidak menyadari hal itu ya, bahwa kita terkadang begini ya, kita merasakan badai ini, kita mencari wajahnya pun tidak ketemu. Kemana Tuhan ya? Jangan lama-lama Tuhan menyembunyikan wajahmu daripadaku. Ampuni Tuhan atas dosa-dosaku ya. Tapi Dia tidak kunjung ada. Terkesan seperti itu, terkesan seperti tidak kunjung ada. Doa pun seakan-akan tidak terjawab. Tapi kalau kita bisa menghitung, kenapa kita bisa ya melewati hari demi hari, padahal hari ini nih misalnya, udah kayaknya bumi ini lulu lantak atau apapun, hati ini rasanya remuk redam, tapi kenapa kita bisa berdiri, tetap bisa tersenyum kepada orang yang bertanya kepada kita, kita bisa berdiri tegak, kita masih bisa melakukan aktivitas, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan ya. Karena Yesus bersama kita setiap badai, dan kita akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat setiap harinya, sehingga kita bisa sampai ke seberang yang dinanti-nanti oleh Tuhan. Amin. Amin. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Aku pun begitu, terkadang sudah hampir menyerah Tuhan kita. Tapi Tuhan selalu bilang, tidak, kamu adalah umat pilihan yang aku akan berkati seperti Bapak kita Abraham, Bapak kita Yakub, dan semuanya sama kita, sama diberkatinya. Akhirnya kita bisa berdiri, bisa berkegiatan, bisa senyum, orang menyapa bisa senyum sana sini. Ada merengut-merengutnya mungkin, tapi kenapa bisa seperti itu? Kalau kita manusia biasa tanpa tuntunan Tuhan, kita sudah geletak, mungkin sudah kehilangan nyawa. Karena kita memutuskan untuk memang nyawa kita, ambillah Tuhan, nyawa kita sudah hilang, sudah kayak enggak mau makan. Kalau nggak makan terus ya matilah ya gitu ya. Tapi selalu Tuhan kuatkan kita, selalu penyertaan Tuhan, sehingga kita masih bisa berkegiatan, kita masih bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nyadar nggak teman-teman? Mungkin kita tidak menyadari, tapi itulah kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan saat kita mempercayai Tuhan, melalui semua itu Dia akan memberi Anda sesuatu yang stabil. Percaya?
harus percaya. Dia akan memberi kita lebih banyak dan lebih banyak. Tuhan akan menggantikan semuanya itu berkali-kali lipat ketika kita tetap percaya walaupun dalam keadaan kekelaman, dalam keadaan kesusahan. Kita tetap percaya bahwa Dia yang bisa menolong. Manusia tidak bisa menolong. Ketika kita tahu bahwa ketika kita percaya, oh ini si Bapak ini, kita punya link ini, link itu, kita percaya ini itu, ternyata kita tidak dapat ditolong oleh mereka karena mereka penuh dengan syarat. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak bersyarat, kita hanya perlu taat dan percaya padanya. Semua akan Dia kasih kebutuhan-kebutuhan kita. Oke? Semoga sharing malam ini dapat menguatkan kita dimanapun teman-teman berada, dimanapun saudara-saudara yang dikasih Tuhan berada. Aku yakin dimanapun ada 1-2 orang yang menderita, mungkin bahkan banyak, tapi kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan, masih dapat membaca firman Tuhan. Artinya itu pernyataan Tuhan bersama dengan kita. Karena kalau kita manusia, kita sudah nggak bisa membaca, kita sudah tidur aja, nggak makan, nggak itu, bergelut dengan masalah kita, akhirnya kita meregang nyawa juga bisa, gitu ya. Tapi Tuhan selalu mampukan kita melewati satu hari demi satu hari. Puji nama Tuhan. Shalom.